Have you ever felt? Are you listening? Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok chapter 6 Postmodern Theory. Sebelum itu perkenalkan nama saya Belva Fitriya Sonikaneta dengan NIM 2023051015. Saya Cakra Renata dari NIM 2023051120. Saya Avanina Jiwahania dengan NIM 2023051056. Oke, kali ini kita akan membahas suatu teori, yaitu teori postmodern. Postmodern sendiri itu apa sih? Postmodern adalah sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernisme. Ciri era postmodern adalah ketika tampilan dan gaya menjadi lebih penting, semacam ideologi perancang. Salah satu pemikir yang paling awal dalam melontarkan istilah postmodern ialah Jean-François Lyotard. Beliau mendefinisikan postmodern sebagai kritik terhadap pengetahuan universal, tradisi, metafisik, kolonialisme, dan modernisme. Berikut konsep-konsep dari teori postmodern. Yang pertama, menolak asumsi epistemologis, dasar ilmu sosial positifis, dan beralih ke pendekatan fenomenologis dan interpretatif. Yang kedua, memperlihatkan keadaan yang sudah lewat, lepas, atau terpisah dari paradigma sebelumnya yang dominan pada paradigma modern. Yang ketiga, menyediakan perspektif yang lebih sesuai dengan ruang dan waktu karena mempengaruhi pemikiran hermeneutik. Yang keempat, menyediakan perspektif yang lebih luas dan sesuai dengan ruang dan waktu saat ini. Yang keenam, menolak keuniversalan pengetahuan yang ditolak oleh tokoh postmodernisme seperti Michael Foucault. Yang ketujuh, mengambil perspektif dalam pengetahuan yang selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Yang terakhir, menyediakan konsep kunci postmodernisme seperti dekonstruksi. Kehidupan terus berputar dan berkembang seiring bertambahnya manusia, sehingga melahirkan pemikiran dan terus berupaya untuk mengembangkan kehidupan dalam berbagai hal. Tentunya selalu karena sifat dari manusia yang memang selalu tidak pernah merasa puas, apalagi dalam hal keilmuan. Akibat dari hasil pemikiran tersebut, manusia akan terus mengembangkan suatu perkembangan tersebut dari tahun ke tahun maupun dari abad ke abad. Sama halnya dengan postmodernisme yang muncul diakibatkan karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Dan sedangkan dalam postmodernisme, modernisme sejauh ini gagal memenuhi janjinya untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik tanpa kekerasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern membawa kehancuran bagi manusia. Terjadinya peperangan di berbagai tempat dan manusia hidup dalam penderitaan. Pandangan modernis berasumsi bahwa kebenaran ilmiah harus bersifat absolut dan objektif, serta tidak mempunyai nilai kemanusiaan. Disinilah postmodernisme muncul. Ini mewakili kelanjutan, perpecahan, dan modifikasi modernisme untuk memberikan cara berpikir dan solusi baru dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Peran postmodernisme di kehidupan pada era saat ini ditandai dengan perubahan dalam cara kita memandang dunia, di mana kemajuan teknologi dan globalisasi telah mengubah cara kita berpikir dan bertindak, apalagi dengan adanya media sosial dalam kehidupan pada era saat ini. Era di mana peran media sangat penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman kita. Pendekatan postmodernisme dapat membantu kita melihat media dengan cara yang lebih kritis dan memahami kompleksitas. Dengan menerima pluralitas, keragaman, dan ketidakpastian dalam memahami media, kita dapat menjadi konsumen media yang lebih cerdas dan kritis. Evaluasi. Postmodernisme adalah suatu gerakan budaya yang muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Postmodernisme juga menampilkan keadaan yang sudah lewat, lepas, atau terpisah dari paradigma sebelumnya yang dominan pada paradigma modern. Peran postmodernisme dalam keilmuan adalah sebagai suatu reaksi terhadap kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Pandangan modernisme berasumsi bahwa kebenaran ilmiah harus bersifat absolut dan objektif serta tidak mempunyai nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan pada era saat ini, postmodernisme dapat membantu kita menjadi konsumen media yang lebih cerdas dan kritis.